Hello JB Lovers, ketemu lagi nih bareng channel yang sukanya nyari saja bolongan. Ya, jaket bolong film. Cos, preman pensiun 6 sepertinya akan menjadi reuni para pensiunan preman ya lur. Dimana anak buah Kang Mus dari PP1 sampai PP5 akan berkumpul untuk berperang. Namun sebelum Mimin lanjut berdongeng, boleh dong Mimin minta pencet tombol subscribe dan like-nya. Klik cloning kalau sudah oke. Mimin engkol intronya. Woi, kadang-kadang nurut wong tua, dikongkon neluru pekaya, cintane jadi kecewa. Aduh. Selang beberapa bulan pasca Kang Mus pulang kampung, anak buah Kang Mus menjadi kacau balau lur. Ujang yang keluar dari bisnis kicimpring harus jadi pengangguran lagi. Kang Murad yang belum sukses jadi petani juga kewalahan masalah ekonomi keluarganya. Dan Cecep yang mengutus Willy ke terminal akhirnya tersangkut masalah di terminal. Dan prediksi kisah preman pensiun 6 pun dimulai. Kang Cecep yang tadinya cuma membackup Willy dan teman-temannya akhirnya tersangkut masalah lagi lur. Seperti yang telah dikatakan Kang Mus waktu Kang Cecep kembali ke terminal Tempo dulu, bahwa ini adalah awal dari masalah yang akan muncul. Dan kini hal tersebut kembali terulang lur. Dan masalah baru dengan kondisi lebih parah bakalan terjadi di sini lur. Seakan lupa dengan perkataan Kang Mus Tempo dulu. Kini semenjak ditinggal jauh oleh Kang Mus, seakan tidak ada lagi yang mereka hormati dan takuti di Bandung. Dimulai dari masalah terminal. Cecep mendapat info kalau Willy dan teman-temannya ada yang mengganggu. Kang Cecep pun tidak tinggal diam dan turun langsung ke terminal untuk menghabisi orang-orang yang mengganggu Willy dan teman-temannya. Ia mendatangi Tony, Bubun, bahkan Darman untuk memperoleh informasi tentang orang-orang yang mengganggu Willy CS tersebut. Namun nihil, saat Cecep mendatangi Tony CS, mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi lur. Tony berkata kepada Kang Cecep, sejak Bubun tidak terima dengan kedudukan saya di terminal, saya dan teman-teman pun kewalahan dan tidak sanggup lagi melawan Bubun. Apalagi sekarang di balik Willy CS ada Kang Cecep, saya tidak akan berani. Begitu ujar sang Tony. Namun Tony menunjuk Bubun, mungkin Bubunlah yang bertanggung jawab atas ancaman kepada Willy CS tersebut. Kemudian Cecep pun mendatangi Bubun. Dan Bubun yang pernah terluka parah oleh Darman menerangkan kalau dia sudah memilih mundur dari terminal dan tidak lagi mau ke terminal. Ujarnya, kemarin aja saya sampai babak belur oleh Darman, apalagi sekarang saya mendengar kalau Kang Cecep lah yang membackup Willy CS, jadi saya tidak bahkan berani. Begitu ujar Bubun kepada Kang Cecep. Kemudian Bubun pun menunjuk Darman yang kemungkinan bertanggung jawab dan Kang Cecep yang mengetahui informasi keberadaan Darman dari Tony kemudian mendatangi Darman. Namun saat itu Darman masih dalam kondisi belum pulih pasca pertarungan hebat dengan Remon kala itu lur. Dari Darman, Cecep pun mendapat informasi kalau sejak sebelum bertarung dengan Bubun pun saya sudah tidak memprioritaskan terminal lagi. Ditambah lagi dengan kondisi saya saat ini yang belum pulih. Begitu ujar Darman kepada Kang Cecep. Namun ia tidak tahu Remon ini orang bayaran siapa. Cecep yang kebingungan tentang masalah ini akhirnya mengumpulkan Bang Murad dan juga Ujang. Karena Ujang yang sudah mundur dari pabrik kicimpring Kang Mus karena masalah Serena, akhirnya bergabung sama Cecep. Karena saat itu memang Ujang belum mendapat kerjaan. Jadi daripada menganggur, kemudian Ujang pun menerima ajakan Cecep. Dan dirasa belum cukup kuat, Cecep pun mengajak Bang Murad. Karena Bang Murad sendiri pun masih belum sukses bertaninya. Alhasil Bang Murad pun ikut sama Cecep.
Akhirnya 3 anak buah Kang Mus menjadi bersatu tanpa Kang Mus di belakangnya. Namun, Bang Edi yang mengetahui kalau Cecep, Murad, dan Ujang bersatu tak tinggal diam. Kesuksesannya di politik membuat dia menjadi orang yang bertambah arogan dan haus akan kekuasaan. Dan kini ia mencari orang-orang terbaik untuk menyikat Cecep, Ujang, dan Murad. Dalam kata lain, Bang Edi siap berperang dengan anak buah Muslihat. Namun karena kekuatan orang-orang bayaran Bang Edi dan didampingi dengan kekuatan politiknya, alhasil Cecep, Ujang, dan Murad pun harus jatuh bangun aku mengejarmu. Alah, apa ya? Menang jadi kalah, kalah jadi sampah. Seperti itu. Jelas saja setiap pertarungan ketika Cecep, Ujang, dan Murad menang, selalu datang polisi dan menangkap mereka. Tentu saja karena kekuatan politik Bang Edi. Sebaliknya, jika mereka kalah, polisi pun akan menutup perkaranya. Demikian kejadian selanjutnya pun berlangsung, hingga mantan-mantan anak buah Kang Mus lainnya berkumpul untuk membantu mereka bertiga. Dan dari sini seakan menjadi ironi para pemain preman pensiun ya lur. Dan jika prediksi Mimin benar, maka preman pensiun 6 bakalan lebih ramai lur. Kisahnya sudah seperti perkumpulan para superhero yang siap menumpas kejahatan di muka bumi ini kan lur. Namun jika berbeda, Mimin minta maaf nih lur, karena ini cuma prediksi Mimin doang. Tapi jika menurut sedulur dongeng Mimin ini menghibur, silahkan klik tombol like-nya yang banyak. Dan jika memang tidak bosan dengan dongeng-dongeng Mimin yang tidak berfaedah ini, silahkan bunyikan loncengnya. Dan mohon tinggalkan saran di kolom komentar perihal postingan Mimin ini ya lur. Dan jika banyak yang suka, insya Allah Mimin dongengin prediksi PP6 versi berbeda, agar nanti sedulur bisa nilai prediksi mana yang bagus untuk dirilis. Tapi tentu saja sarannya ajuin sendiri ke bapak sutradaranya ya lur. Oke, cukup sampai di sini dongengnya. Terima kasih sudah menonton. Kesuwun.